Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Spaza, seri pengajaran zaman akhir. Dalam musim yang kedua, kita dengan tema besar adalah karakter-karakter manusia akhir zaman. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan memahami kebenaran firman Tuhan dalam keterbatasan kami. Itu sebabnya sepanjang penjelasan ini Tuhan memberikan kami bimbingan, tuntunan, dan hikmat dari Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Dalam nama Kristus kami mulaikan pengajaran Alkitab tentang karakter manusia akhir zaman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Dalam Spaza musim yang kedua ini, kita akan membahas karakter-karakter manusia akhir zaman yang sudah ditayangkan atau ditampilkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ada 19 karakter yang muncul di akhir zaman ini, semakin hari semakin meluas, merebak, semakin banyak. Dan biarlah melalui pembelajaran ini kita bisa menyelamatkan diri kita oleh tuntunan firman Tuhan dan kita memberikan hidup kita yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Di sesi yang ketiga ini, ya, dalam musim yang kedua, kita akan membahas karakter yang kedua, yaitu hamba uang. Hamba uang diterjemahkan dari kata aslinya philargyros. Ya, philargyros itu dibangun dari dua kata, philos, cinta, penyuka, penggemar, dan aguros, yaitu seperti perak atau uang. Tapi sebenarnya aguros itu bukan spesifik uang, ya. Sekalipun di situ kita taunya hamba uang, aguros itu lebih kepada perak atau hal-hal yang bernilai. Maka sebenarnya kita bisa mengartikan bukan hanya hamba uang, tapi hamba harta atau hamba materi. Bukan hanya dalam pengertian uang berbentuk kertas atau uang berbentuk koin saja, karena agiros atau tulisannya aguros itu lebih dari itu. Ya, dalam sesi yang ketiga ini saya akan membaginya dalam 3 bagian, saudara. Yang bagian pertama kita akan sedikit belajar tentang apa yang dibahas oleh Alkitab soal uang, khususnya Perjanjian Baru. Kemudian bagian yang kedua kita akan memaknai kata philargyros, ya, atau philargyros. Philargyros ini kita perlu dalami pemahaman maknanya supaya kita ngerti seperti apa sih karakter hamba uang yang dimaksud dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua ini. Kemudian kita akan menutup sesi yang ketiga ini pada bagian yang ketiga. Kita akan sedikit belajar tentang hukum mamon. Kita masuk langsung pada bagian yang pertama, saudara. Sekilas tentang uang dan Alkitab dalam Perjanjian Baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sering mendengar seperti bahasa-bahasa yang arogan, bahasa-bahasa yang tidak ramah tentang uang, kemudian materi, seolah-olah Alkitab, Tuhan dan kebenarannya itu anti uang, anti materi, anti kekayaan. Beberapa bahasan-bahasan yang sering kita dengar soal uang, salah satunya juga diambil dari Alkitab. Seperti contohnya begini, orang kaya di dalam Alkitab itu diminta untuk membuka hatinya kepada orang miskin. Hartawan tidak bisa membawa kekayaannya ke dalam kubur. Kemudian orang miskin itu dinyatakan berbahagia, sedangkan orang kaya terkutuk. Ini seolah-olah diskriminatif, seolah-olah Alkitab ini tidak ramah dengan uang, materi, kekayaan, harta, dan lebih berpihak pada kemiskinan. Kalau secara sekilas seperti itu ya, saudara ya. Atau yang keempat, mamon itu dianggap sebagai sesuatu dari yang jahat, sehingga kita tidak boleh menggunakan berbagai macam hal tentang bank, keuangan, dan lain sebagainya, asuransi, deposito, dan berbagai macam hal tentang perniagaan, ekonomi, uang, karena menurut cuplikan-cuplikan yang beberapa saja ini, Alkitab seolah-olah tidak ramah dengan uang, harta, dan perekonomian yang ada. Nah, ini saudara hanyalah bagian kecil dari keseluruhan Alkitab. Dan saudara, kita perlu berhati-hati untuk mendekati setiap teks yang membahas tentang uang, harta, kekayaan, dan kemiskinan
Karena setiap teks itu dibangun dari konteks. Dan kita kalau mau memahami satu topik, contohnya topik tentang uang, secara utuh, komprehensif, kita harus memeriksa seluruh bagian Alkitab, dan itu adalah kerangka berpikir kita, yaitu keseluruhan Alkitab. Tidak bisa kita hanya comot 1-2 ayat yang seolah-olah arogan atau agresif tentang uang, harta, dan kita menjadi membenci kekayaan, membenci harta, membenci uang. Orang Kristen itu harus hidup miskin, orang Kristen harus hidup sederhana. Nah, itu pengertian yang kurang tepat dan kurang luas. Karena saya kutip dari tulisannya K. Bertens ya, di dalam bukunya Etika Bisnis, dijelaskan bahwa di dalam kalangan Kristen pada zaman kuno, zaman gereja mula-mula dan zaman abad pertengahan, profesi perdagangan atau pedagang itu sering dinilai kurang pantas. Karena apa? Karena ada anggapan bahwa pedagang ada kaitan langsung dengan uang dan uang itu jahat. Sehingga urusan-urusan perniagaan di zaman itu diserahkan ke orang Yahudi. Orang-orang Kristen lebih menjauhi soal perdagangan, keuangan, perniagaan. Bahkan ada salah satu pernyataan tokoh gereja zaman itu, Agustinus, dia malah menegaskan seorang pedagang barangkali bisa berkelakuan tanpa dosa, tapi tidak mungkin ia berkenan di hati Tuhan. Nah, sepertinya ini kalimat yang sangat diskriminatif, tapi kita perlu lihat konteks sosial di mana kehidupan mereka pada waktu itu, suasananya dan bagaimana keadaan budayanya. Karena keuangannya belum benar-benar stabil, baik pengelolaannya, sehingga seolah-olah apapun yang ada hubungannya dengan uang, perdagangan itu sangat jahat di mata Tuhan. Sehingga orang-orang Kristen masa itu memilih untuk tidak berdagang, tidak melakukan perniagaan. Dan mereka memilih untuk hidup miskin, hidup sederhana. Nah, ini hanya kaitannya dengan konteks budaya, konteks zaman pada masa itu, saudara ya. Sehingga kita tidak bisa menjadikan kebiasaan gaya hidup mereka sebagai kebenaran yang kita tarik sampai zaman ini, bahwa orang Kristen itu harus benar-benar menjauhi apapun tentang harta, uang, kekayaan, dan sejenisnya. Karena saudara, Alkitab itu setidaknya membahas 2350 ayat tentang uang, kepemilikan harta, dan pengelolaannya. Bahkan tidak main-main di dalam Perjanjian Lama, Tuhan menyuruh kita untuk belajar dari seekor semut. Mereka mengelola penyimpanan, mengelola penyediaan makanan mereka selama musim tertentu dengan mengumpulkan dengan bijaksana. Nah, itu kan artinya, dan banyak ayat lain saudara, yang bernada baik, bernada positif tentang uang, kepemilikan harta, dan pengelolaannya. Bahkan 15% khotbah Yesus itu ada hubungannya dengan uang, kepemilikan harta, dan pengelolaannya. Dan 11 dari 39 perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus itu ada kaitannya dengan uang, harta, dan pengelolaannya. Artinya sebenarnya bahwa uang itu tidak benar-benar dijauhi oleh iman Kristen. Bahkan komunitas Kristen mula-mula itu bisa berkembang. Perjalanan misi Paulus itu juga didukung, disokong oleh keuangan. Dan juga misi-misi, ada beberapa pujian dari jemaat Makedonia, untuk jemaat Makedonia kepada jemaat lain, yang jemaat Makedonia itu memberikan persembahan bantuannya kepada jemaat lain, padahal jemaat Makedonia ini dalam keadaan yang terbatas. Nah, ini menandakan, dan kalau saudara bisa melihat secara keseluruhan, Tuhan itu tidak anti uang, Alkitab tidak anti harta, kebenaran Tuhan tidak anti kekayaan. Justru melalui kebenaran firman Tuhan, Allah ingin kita menggunakan uang dengan cara yang tepat, mengelola uang dengan cara yang tepat, karena uang ini sekalipun dia benda mati, dia bisa mempengaruhi pikiran dan hati. Itu sebabnya firman Tuhan selalu dalam satu sisi bernada positif tentang keuangan, di satu sisi ada teguran dan kritik. Tuhan tidak
Alkitab tidak pernah melarang kepemilikan pribadi, aset, harta, uang, warisan, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di dalam Alkitab, berdoa, puasa, bahkan bersekutu di gereja, itu sama pentingnya dengan bagaimana kita mengatur keuangan kita. Maka kita akan masuk pada bagian kedua dan bagian ketiga untuk memahami bahwa Alkitab itu bersifat netral tentang keuangan, tentang kekayaan, tentang harta benda. Alkitab tidak melarang untuk kita memiliki uang, yang Alkitab larang adalah kita mengumpulkan tanpa mengelolanya. Karena kalau kita hanya mencari, mengumpulkan dan terlalu cinta dengan benda itu, itulah yang salah. Kita perlu mengumpulkan untuk kita kelola, dan bagaimana cara mengelolanya. Nah, kita akan lihat pada bagian yang ketiga nanti, hukum mamon. Nah, sekarang kita lihat dulu salah satu karakter manusia akhir zaman yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua adalah Filargiros, yang diterjemahkan menjadi hamba uang. Apa sih Filargiros itu? Apa sih arti dari hamba uang itu, dan bagaimana bentuknya seorang yang disebut hamba uang? Saya mengajak kita untuk melihat dari lawan katanya, saudara ya, untuk memahami apa arti Filargiros. Filargiros dalam bahasa aslinya itu lawan katanya adalah afilargiros atau afilarguros. Nah, afilarguros sendiri kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya bebas. Berarti kalau afilarguros itu artinya bebas, maka filarguros atau filargiros itu artinya tidak bebas. Sehingga kita bisa memahami arti seorang hamba uang, seorang yang punya karakter hamba uang adalah orang yang tidak bebas bergerak dalam beberapa pengertian. Tidak bergerak soal apa ini? Orang hamba uang itu orang yang tidak bebas bergerak dalam hal cara dia berhubungan dengan orang lain. Dalam hal cara dia merencanakan sesuatu, dalam hal cara dia memutuskan sesuatu, dalam hal cara dia atau alasan dia untuk berbahagia, semuanya itu ditentukan oleh uang. Sehingga seolah-olah uang ini mengendalikan dia dan dia diperbudak oleh uang. Dia tidak bisa berhubungan sama orang lain kalau tidak ada keuntungan dalam interaksinya. Tidak ada keuntungan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam kerjasamanya dengan orang lain. Dia tidak mau datang, contoh, dia tidak mau datang ke gereja kalau dia menganggap datang ke gereja itu tidak ada keuntungan, tidak bisa menghasilkan uang. Sehingga dia membatasi semua hubungan sosial, interaksinya dengan orang lain. Karena apa? Dia ditentukan oleh uang. Dalam mau merencanakan ke depan, sesuatu ke depan, dia tidak bisa bebas merencanakan sesuatu. Dia tidak bisa bebas memakai akal budi yang sudah Tuhan berikan kepada dia untuk merencanakan kehidupannya di hari depan. Karena apa? Hamba uang diperbudak oleh uang. Sehingga hanya kalau dia merasa uangnya itu cukup, uangnya banyak, simpanannya banyak, baru dia bermimpi soal masa depan. Dia mengatur segala sesuatu lewat uang. Dalam beberapa hal itu bijaksana. Tetapi hamba uang tidak akan bisa merencanakan sesuatu kalau tidak ada hubungannya sama uang. Tidak bisa memutuskan sesuatu kalau tidak ada hubungannya sama uang. Dan salah satu yang cukup parah adalah tidak bisa bahagia kalau tidak ada uang. Mau suaminya ganteng, cakap, rajin, setia melayani Tuhan, mau istrinya cantik, rajin di rumah, suka menolong, mau anaknya pintar, mau rumah tangganya baik, harmonis. Kalau dia rasa tidak ada uang cukup, dia tidak bisa bahagia. Mau sesehat apapun Tuhan berikan untuk dia kesehatannya, padahal musim misalnya musim pandemi, kemudian cuacanya naik turun tak menentu, dia tetap sehat, dia memiliki kesehatan yang ekstra. Tapi karena dia tidak punya uang, dia tidak bahagia. Karena alasan
seorang hamba uang bahagia hanyalah kalau dia punya uang. Bagaimana kita tahu Filargiros ini melalui ini adalah seseorang yang diperbudak oleh uang sehingga dia adalah orang yang kasihan. Orang yang sesungguhnya kasihan, tidak bebas bergerak. Mau makan, dia dapat penghasilannya banyak, tapi dia membatasi dirinya, dia membatasi gaya hidupnya supaya uangnya tidak keluar banyak. Dia tidak memberikan misalnya keluar makanlah, kemudian beli sesuatu. Dia sangat membatasi dirinya. Sehingga bisa dibilang sebenarnya dia orang kaya tapi keadaannya miskin. Karena dia tidak berani memanfaatkan, memfungsikan, menikmati uangnya. Karena apa? Pelit, hamba uang, kikir. Tidak mau menggunakan uang dengan baik. Karena apa? Dia hanya mau mengumpulkan. Obsesinya sehari-hari hanyalah cari untuk dikumpulkan. Cari uang untuk dikumpulkan. Kerja mati-matian untuk mendapatkan uang, kemudian dikumpulkan. Dapat uang, dikumpulkan. Kerja keras sampai lembur dan lain sebagainya. Karena motivasinya untuk ngumpulin uang, tapi tidak pernah digunakan dengan baik. Nah, inilah hamba uang. Kasihan sekali, hidup mereka tidak bebas bergerak. Kita masuk pada bagian yang ketiga, kita sudah tahu ya, makna dari Filargiros, hamba uang adalah orang yang tidak bebas bergerak dalam hidupnya karena segala sesuatu dalam hidupnya itu ditentukan oleh uang. Kalau tidak punya uang tidak bisa bahagia, kalau tidak punya uang tidak mau merencanakan sesuatu, kalau tidak punya uang tidak ada keuntungan, tidak mendapatkan uang, tidak mau berinteraksi sama orang lain. Semuanya serba dibatasi dan ditentukan oleh uang. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin di antara kita yang mendengar PA ini, ada di antara kita yang demikian karena firman Tuhan berfungsi untuk menelanjangi kita, untuk menunjukkan apa yang salah dalam diri kita, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Kalau kita melalui firman Tuhan, Tuhan sudah menyatakan kesalahan kita, maka Tuhan ingin melalui firman-Nya, Tuhan ingin kita memperbaiki kelakuan kita. Dalam hal ini soal uang, supaya kita tidak terjerat dengan karakter akhir zaman, yaitu hamba uang. Jangan sampai pengiringan kita kepada Tuhan yang sudah bertahun-tahun ini sangat salah dalam hal keuangan, sehingga Tuhan menganggap kita adalah seorang hamba uang. Mari kita belajar. Firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik. Nah, kali ini Tuhan ingin mendidik kita. Bagaimana caranya kalau kita sudah ada indikasi menjadi seorang hamba uang? Bagaimana cara kita terbebas dari hamba uang? Atau bagaimana cara kita mencegah diri kita supaya kita tidak terjerat menjadi seorang hamba uang? Bagaimana cara diri kita menjaga supaya kita tidak menjadi hamba uang? Saya punya istilah yang namanya hukum mamon. Nah, ini adalah saya ambil dari perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 16 ayat 9. Saudara, saya sarankan untuk membaca konteks lengkapnya. Jangan hanya comot ayat ini saja. Saudara baca dari ayat pertama sampai ayat terakhir untuk kisah ini. Lukas 16, saya ambil ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Poin yang pertama yang saya ingin kita tahu bersama, mamon yang tidak jujur itu bisa merujuk pada uang yang sekarang kita kenal. Atau juga bisa merujuk pada harta. Sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Ya, uang itu kan sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Kita enggak bisa bikin uang, saudara. Kita enggak bisa membikin sendiri uang. Uang yang di tangan kita itu dari tangan sebelumnya. Melalui transaksi, interaksi, perdagangan, dan lain sebagainya. Perdagangan bisa jalan kalau uang itu mengalir. Ya, maka mamon itu sebenarnya artinya adalah sesuatu yang dipercayakan. Bisa harta, bisa uang, bisa warisan, atau apapun materi yang ada kaitannya dengan keuangan, aset juga bisa. Nah, apa yang Tuhan bilang soal mamon ini, soal harta, uang, materi, aset,
Tuhan bilang, ikatlah persahabatan. Lalu dalam bahasa lainnya, bangunlah hubungan dengan orang lain menggunakan uang. Ini yang disebut Tuhan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita harus pakai uang di tangan kita untuk tujuan yang mulia. Karena kita tahu manusia ini ramah dengan uang, maka kita juga harus tahu, berarti kalau saya punya uang, saya bisa pakai ini untuk membangun hubungan dengan orang lain, membangun persahabatan dengan lain. Maka arti hukum Mamon adalah, bunyi hukum Mamon adalah uang adalah pengikat persahabatan. Ini saja dulu saudara simpan dalam konsep benak akal budi saudara, bahwa uang atau harta atau aset atau apapun itu yang ada kaitannya dengan materi adalah pengikat persahabatan. Menurut Injil Lukas, uang itu punya aspek etis sosial, yaitu pemeliharaan sesama manusia. Ini saya kutip dalam buku Jalan yang Lebih Utama Lagi, ya, Etika Perjanjian Baru, Heng Ten Nepal. Di situ dikatakan di halaman 91 bahwa di dalam Lukas 16 ayat 9 ini, uang punya aspek etis sosial, yaitu pemeliharaan sesama manusia. Perhatikan, pemeliharaan sesama manusia, bukan pemeliharaan diri sendiri. Kalau kita punya uang, kalau kita punya harta, kita harus tahu apa yang kita harus lakukan untuk apa yang kita pegang. Ini harus kita gunakan untuk pemeliharaan sesama manusia. Karena hukum Mamon itu bukan mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, itu bukan bunyi hukum Mamon. Hukum Mamon bunyinya adalah mengelola uang, mengelola harta. Tuhan tidak anti dengan uang, kecuali dalam konteks pengelolaan, perencanaan ke depan dan pengelolaannya. Kalau masalah mengumpulkan harta, itu ada alarm dalam hal itu. Kalau orang sudah mulai cinta dengan uang dan obsesinya setiap hari adalah mengumpulkan tanpa pengelolaan, maka arti pengelolaan itu bukan berhenti di kita, uang dan hartanya. Apa yang kita dapat dari orang lain tidak berhenti kita untuk kita nikmati sendiri. Itu bukan arti dari pengelolaan menurut Tuhan. Karena Tuhan bilang, mamon yang kita punya, yang tidak sifatnya ini tidak jujur, ini harus kita pakai untuk mengikat persahabatan dengan orang lain. Saya kasih ilustrasi gambar hukum mamon itu seperti ini, saudara. Saya mendapatkan uang. Saya memiliki uang. Nah, uang yang saya miliki ini, saya berikan sebagiannya, tentu dalam konteks dan porsi yang tepat dan benar kepada orang lain, dan orang lain itu punya uang dari apa yang kita miliki sebelumnya. Uang itu kita kasih ke orang lain, orang yang mendapatkan uang kita itu seharusnya kalau menggunakan hukum mamon ini, memberikannya juga kepada orang lain, dalam konteks tertentu, contohnya dalam kesusahan, dalam kemiskinan, dalam kekurangan, itu harus memberikan kepada orang lain. Kemudian si B memberikannya lagi kepada si C memberikannya lagi kepada orang lain atau saya, dan itu terus berputar. Nah, ini yang disebut mengikat, saudara. Kalau tangan kita ini, kalau hati kita ini punya kemurahan, dan tangan kita ini mau, saya tidak bilang dulu suka, ya kalau suka memberi mungkin terlalu jauh bagi kita bagi saudara dan saya, bagi di antara kita yang mungkin masih pelit dosanya. Tidak usah dulu kata suka memberi, tapi punya keberanian untuk memberi, berkorban. Kalau kita punya keberanian untuk berkorban, memberi, itu kita sedang melakukan pengelolaan keuangan. Itu kita sedang menjalankan hukum mamon. Kita pakai mamon ini untuk mengikat persahabatan dengan orang lain. Sehingga terjadilah interaksi yang ramah, baik, terbangunlah hubungan yang ramah. Kenapa? Kok uang saya ini
saya perlu berikan sebagiannya kepada orang lain. Karena apa yang kita miliki sebelumnya itu bukanlah dari apa, bukan hanya dari kita, tapi itu dari orang lain. Bahkan apa yang kita punya, harta yang kita punya sekarang kita pegang, itu kalau orang lain tidak punya tangan untuk kasih kepada kita, kita tidak akan memilikinya. Itu sebabnya jangan berhenti di kita harus pakai mamon ini dengan cara yang tepat, pengelolaan. Kita pakai, kalau saudara melihat ada saudara yang sedang dalam kekurangan, dalam himpitan, saudara melalui firman Tuhan, mamon yang saudara punya itu harus diberikan kepada orang yang membutuhkan, karena itu sedang melakukan hukum mamon, mengikat persahabatan, maka muncul keramahan dari orang itu kepada saya. Muncul hubungan yang baik, hangat, dan ramah. Ini satu-satunya cara untuk melawan perhambaan uang. Untuk mencegah kita supaya tidak menjadi hamba uang, yaitu dengan mempraktekkan hukum mamon. Stephen Lux bilang seorang pengelola uang yang setia adalah yang senantiasa membagikan dalam tanda kutip jatah kepada para temannya. Artinya uangnya ini bukan hanya dinikmati sendiri, tapi ada dari uangnya itu dikasih pos-pos tertentu, ini untuk janda, untuk fakir miskin, untuk keluarga yang membutuhkan, untuk dana darurat kalau ada orang yang tiba-tiba membutuhkan, diberikan. Ini seolah-olah membagikan jatah. Nah, ini yang disebut pengelola uang yang setia. Kita bisa pakai mamon yang dipercayakan Tuhan kepada kita, uang yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk membangun persekutuan di mana kita ditempatkan, untuk kebutuhan teman kita yang sedang kekurangan, untuk membantu keluarga kita yang sedang membutuhkan. Nah, inilah fungsi dari uang, dan ini hanya bisa berjalan kalau kita menerapkan hukum mamon. Semakin kita sering mempraktekkan hukum mamon, semakin kita terhindar dari perhambaan uang. Semakin kita jauh dari hamba uang, dari menjadi hamba uang. Nah, di sini saya tampilkan 3, ada persekutuan, ada teman, ada keluarga. Khusus untuk persekutuan, saudara, ya, kita bisa melawan perbudakan uang ini, perhambaan uang ini, melalui mempraktekkan mamon dalam persekutuan di mana kita berada. Kita pakai melalui pengembalian persepuluhan. Kita pakai melalui berkorban untuk memberikan persembahan khusus. Kita pakai untuk memberikan untuk persembahan sukarela. Kita pakai untuk persembahan kasih. Apa yang kita miliki, kalau kita menerapkan hukum mamon, maka kita akan salurkan uang kita mungkin sebagian, tidak semuanya, tidak 100% dari apa yang kita punya, tetapi kita harus memberi. Kita harus berkorban, kita harus ambil bagian dalam persekutuan di mana kita berada, melalui keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus melawan perbudakan ini dengan menerapkan hukum mamon yang baik dan benar. Karena apa, saudara? Karena sebentar saya tampilkan. Karena seorang hamba uang adalah seorang yang kehilangan kemampuan untuk setia dengan hukum mamon. Jadi selama kita setia dengan hukum mamon, yaitu kita pakai uang kita untuk mengikat persahabatan dengan orang lain, itu hukum mamon bunyinya ya. Kita pakai untuk memberikan kepada kemajuan pekerjaan Tuhan, kita pakai untuk keluarga yang membutuhkan, kita pakai untuk membantu teman kita. Selama kita setia dengan hukum mamon, kita terbebas dari jerat hamba uang. Perhatikan Lukas 16 ayat 10, uang bisa berpindah kepemilikan karena ada kesetiaan dengan hukum mamon. Selama tidak ada kesetiaan dengan hukum mamon, kita tidak akan mempraktekkan hukum mamon dan kita akan menjadi hamba uang. Karena apa? Obsesi kita kumpulkan uang, kumpulkan uang, kumpulkan uang. Seorang hamba uang juga adalah seorang yang kehilangan kemampuan untuk jujur dengan hukum mamon. Maksudnya begini, dalam Lukas 16 ayat 12, saya sarankan saudara tidak hanya membaca di slide, tapi juga memeriksanya di Alkitab saudara masing-masing. Saudara baca di situ dan dengarkan penjelasan saya. Jujur dengan mamon itu artinya kita punya kesadaran tentang konsep hukum mamon yang benar.
yaitu harta kita dari harta orang lain, sehingga harta kita sebagiannya juga adalah harta orang lain. Harta kita dari harta orang lain, maka harta kita juga untuk orang lain. Tidak semuanya, tapi kita perlu sadar akan hal ini supaya kita terbebas dari jerat hamba uang. Dan demikianlah sesi yang ketiga yang bisa saya bagikan tentang hamba uang. Besar harapan saya melalui PA kali ini, setiap kita pendengar yang setia, Spaza dalam kanal YouTube ini, terbebas dari jerat karakter manusia akhir zaman hamba uang. Bahkan kalau kita saat ini tidak merasa menjadi hamba uang, kita bisa punya cara untuk mencegah diri kita dari menjadi hamba uang dengan mempraktekkan hukum mamon dalam keseharian. Kita ingat, mamon yang tidak jujur harus kita pakai sebagai dasar untuk mengikat persahabatan dengan orang lain. Itu wujud nyatanya. Tentunya harus ada kasih yang benar, kasih yang tulus dari pengenalan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa mempelajari tentang hamba uang dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua, dan biarlah melalui pembelajaran ini kami yang merasa terjerat oleh karakter ini bisa terbebas, terlepas dari cinta uang, dari menjadi diperbudak oleh uang, dan kami bisa bebas dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kalau ada di antara kami yang merasa tidak menjadi hamba uang, tidak terlalu cinta uang, firman-Mu menjadi pedoman bagi kami untuk kami mencegah diri kami, menghindarkan diri kami dari jerat hamba uang. Semua kami lakukan pembelajaran ini untuk hidup yang lebih memuliakan nama Tuhan, untuk hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami akhiri sesi yang ketiga dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Amin.